Sejarah Sunan Kalijaga. Di sini terlebih dahulu kita akan membahas bagaimana latar belakang sejarah Sunan Kalijaga. Perkembangan peradaban masa lalu merupakan perpaduan antara Hindu-Buddha dengan Islam, yang membawa akibat adanya versi baru dalam hal kehidupan keagamaan budaya masyarakat sekarang ini. Hal ini sejalan dengan konsep sejarah, yaitu adanya kemajuan dalam menganalisis suatu peristiwa dengan tanpa meninggalkan analisis peristiwa masa lampau. Perkembangan dakwah Islam bukan saja memerlukan kuantitas para dai ataupun kuantitas lembaga-lembaga dakwah yang mengorganisir dan mencetak para dai, melainkan harus dilengkapi beberapa syarat atau faktor-faktor lain. Perjalanan dakwah Islamiyah di tanah air kita harus terus-menerus dikembangkan, karena merupakan tugas suci bagi setiap muslim yang cinta akan agamanya. Demi keberhasilan dalam berdakwah, harus ditunjang dalam berbagai syarat, di antaranya adalah adanya metode dakwah yang sempurna. Dalam rangka inilah, kelompok kami mencoba mentengahkan sekelumit sejarah tentang sistem dakwah yang digunakan Sunan Kalijaga yang telah berhasil merintis jalan dakwah di Pulau Jawa, sehingga beliau berhasil mengembangkan ajaran Islam dan memperoleh umat yang begitu banyak, khususnya di Pulau Jawa. Keberhasilan Sunan Kalijaga dalam dakwah Islamiyah dalam hal mengislamkan masyarakat dapat kita pakai sebagai acuan dalam mengembangkan ajaran Islam bagi generasi berikutnya. Biografi Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga lahir sekitar tahun 1400-an dari keluarga bangsawan Tuban, yakni dari seorang bupati Tuban bernama Tumenggung Wilatikta dan istrinya yang bernama Dewi Nawangrum. Kala itu nama kecil beliau adalah Raden Said, dalam beberapa literatur dieja sebagai Raden Said. Berhubungan beliau ini adalah keturunan bangsawan, maka beliau memiliki sejumlah nama, sebut saja ada Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, Ki Dalang Sida Brangti, dan Raden Abdurrahman. Dalam beberapa sumber menyebutkan bahwa masa muda dari Sunan Kalijaga ini terdapat dua versi. Pada versi pertama mengatakan Sunan Kalijaga yang kala itu masih menggunakan nama Raden Said adalah seorang pencuri. Namun beliau melakukan perampokan dan pencurian ini bukan untuk dinikmatinya sendiri, melainkan untuk rakyat kecil. Kala itu Raden Said yang telah mendapatkan pendidikan agama sejak kecil, khawatir akan kondisi masyarakat Tuban yang selalu diliputi oleh kemiskinan dan membuat jiwanya memberontak. Raden Said tentu saja sudah menyampaikan khawatirannya tersebut kepada sang ayah. Namun, sang ayah hanyalah raja bawahan dari kekuasaan kerajaan Majapahit Pusat. Kemudian rasa solidaritas dan simpati dari Raden Said kepada rakyat Tuban membuat beliau membuat aksi nekat berupa pencurian bahan makanan di gudang kadipaten. Setelah melakukan pencurian, Raden Said secara diam-diam membagikannya kepada rakyat Tuban. Namun, aksi tersebut diketahui oleh penjaga kadipaten hingga menyebabkan beliau mendapatkan hukuman berupa pengusiran dari Tuban. Setelah peristiwa tersebut, Raden Said diangkat menjadi murid dari Sunan Bonang, dengan syarat bahwa Raden Said harus menunggu Sunan Bonang di pinggir sungai sambil menjaga tongkat miliknya. Penantian Raden Said di pinggir kali itulah yang menjadikannya disebut sebagai Kalijaga, yang berarti menjaga kali atau sungai. Jasa-jasa Sunan Kalijaga dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, lebih tepatnya di Pulau Jawa, yang mana Sunan Kalijaga ini sebagai seorang mubalik. Sunan Kalijaga dikenal sebagai mubalik yang menyebarkan agama Islam sambil mengembara. Ia juga berkeliling dan mendekati masyarakat dengan cara ramah dan mampu berbaur dengan masyarakat sekitar.
Selain itu, Raden Said juga ahli dalam bidang strategi perjuangan. Selain menjadi seorang mubalik, ia juga merupakan seorang ahli dalam strategi perjuangan. Dalam menyebarkan agama Islam, ia juga mengalami kesulitan-kesulitan sehingga ia harus memakai pertimbangan dan strategi yang matang dalam dakwahnya. Selain itu, Sunan Kalijaga juga dikenal sebagai seorang ahli di bidang seni dan arsitektur. Dalam bidang seni, Sunan Kalijaga mampu menciptakan kesenian dalam berbagai bentuk seperti wayang yang lengkap dengan gamelannya, tembang-tembang yang ia buat, beduk di masjid untuk memanggil orang ketika waktu sholat telah tiba, dan lain-lainnya. Sunan Kalijaga juga ahli dalam bidang arsitektur seperti Masjid Agung Demak yang ia dirikan. Pembahasan selanjutnya mengenai peninggalan Sunan Kalijaga. Deretan peninggalan Sunan Kalijaga yang masih terjaga di antaranya ialah: yang pertama, keris Kiai Carubo. Benda pusaka ini dibuat dari biji besi berukuran sangat kecil dan dipercaya mempunyai kesaktian. Yang kedua, rompi Ontokusumo. Yang ketiga, sumur Jalatunda. Yang keempat, batu bobot. Yang kelima, api abadi.